persamaan mungkin momentum ini karena bertepatan dengan Hari Kartini, di mana slogan Hari Kartini memang itulah yang diharapkan seperti sekarang ini. Habis gelap, terbitlah terang. Habis kita diserang wabah corona, kita sehat bugar untuk membangun daerah kita kembali. Kira itu manfaatnya. Untuk itulah ibu bapak sekalian, hari ini insya Allah kurang lebih 1.300 paket yang akan kita distribusi dari tempat ini. Dan paket sembako ini adalah merupakan donasi dan sumbangan partisipasi dari seluruh pimpinan SKPD di Bone ini, ditambah dengan organisasi atau lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta, termasuk perbankan, dan rata-rata paling kecil satu lembaga 100 paket. Dan insya Allah ini akan kita distribusi ke beberapa titik yang menurut hemat kami dan hemat teman-teman sesuai dengan petunjuk yang kita miliki, bahwa sasaran utama adalah yang berdampak karena ada COVID. Yang mana dimaksud berdampak adalah orang yang mungkin tadi kehidupannya sehari-hari bekerja, tetapi karena ada COVID akhirnya dia tidak bekerja. Contoh misalnya Helios, Hotel Helios, sinema, kafe-kafe yang tutup, pekerja-pekerjanya ini ketergantungan hidupnya sama pekerjaannya. Dan kemarin kita juga mendapat masukan bahwa salah satu yang sekarang ini susah adalah palambing. Ya, karena musim panen ini lambing sekarang, tiba-tiba tidak ada pengantin. Jadi sehingga orang-orang yang bekerja ini tidak karena mereka itu bekerja tergantung berapa lambing yang dia pasang, berapa tenda yang dia pasang, nggak ada kerjanya. Sementara dia punya tanggung jawab. Begitu juga tukang ojek dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, Pak Kapolres hari ini juga menyerahkan kurang lebih 500 Pak ya, kurang lebih 500 paket, dan itu dikhususkan bagi masyarakat yang terdaftar di dalam daftar Dinas Sosial, DTKS namanya, Data Tenaga Kesejahteraan Sosial, yang selama ini kategori tidak mampu tetapi tidak dapat sembako, tidak dapat PKH. Dan itu jumlahnya di Bone, secara Bone itu kurang lebih 42.000. Setelah divalidasi kurang lebih 22.000 sekarang. Dan hari ini insya Allah Pak Kapolres menyentuh itu. Jajaran Kapolres dengan Ibu Bayangkari menyentuh itu. Nah, kita menyentuh yang berdampak hari ini. Insya Allah berikutnya pemerintah daerah akan membagikan semua di DTKS dalam bentuk bantuan tunai langsung. Semua DTKS yang terdaftar itu akan dapat. Contoh misalnya yang dapat sembako dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun selama ini tetap dapat. Yang dapat PKH dari tahun ke tahun tetap dapat. Yang tidak dapat yang kurang lebih jumlahnya 24.000 jiwa ini, 24.000 rumah tangga, insya Allah mulai bulan 5 kita bagikan dengan cara sesuai petunjuk Presiden dan beberapa menteri, dengan penyalurannya per KK sesuai daftar. Yang ada di desa itu dibayarkan melalui dana desa, yang ada di kelurahan dibayarkan melalui dana yang ada di sosial, sehingga tidak ada lagi yang tidak dapat. Ini selama tahap pertama 3 bulan, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Nah tentu banyak partisipan yang diharapkan nanti menyentuh dampak-dampak daripada yang lain seperti hari ini yang kita lakukan. Dan insya Allah ini berlanjut secara terus-menerus sampai keadaan dan kondisi pulih.
Bahkan pemerintah daerah menyiapkan anggaran kurang lebih 30 miliar untuk mensupport bagi pengusaha-pengusaha yang kolaps akibat karena dampak ekonomi ini. Dan tentu ada penelitian, ada survei bahwa ini betul-betul berdampak. Nah, inilah kegiatan ini karena memang diharapkan kegiatan penanggulangan secara nasional, yaitu penanggulangan kesehatan yang sementara kita laksanakan, penanggulangan pandemik setelah selesai kegiatan ini, maksudnya sudah sempurna masuk ke ekonomi dan sosial. Di sela-sela ini bisa dilanjutkan. Nah, alhamdulillah saya kira seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada bapak-bapak ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan kembali karena kita sudah mengetahui semuanya bahwa untuk bisa kita keluar dari dampak corona ini, maka kita harus selalu menjaga protokoler kesehatan yang selama lalu kita dengar. Apa itu? Biasakan cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Tidak peduli apa kita di dalam rumah atau tidak. Yang penting habis menyentuh barang, cuci tangan. Apalagi kalau datang keluar. Kemudian, ya terutama saya dan bapak-bapak sekalian yang kerjanya banyak di luar, itu masuk rumah buka baju langsung mandi. Tidak apa-apa. Supaya siapa tahu ada virus-virus yang melengket di baju kita. Jadi memang sekarang ini banyak dipakai air, banyak dipakai sabun. Kemudian yang kedua, kalau keluar sekarang ini wajib hukumnya menggunakan masker. Jadi tidak ada lagi orang di Bone ini diharapkan tidak memiliki masker. Kalau kita seperti sana ada yang tidak pakai masker, nanti dikasih masker itu. Ya, kita minta pakai masker, semua ada di luar. Dia jamaah-jamaahnya dia dicapa. Ada pendapatnya biasa Pak Bupati kalau waktu kampanye dulu dia bilang, "Iga tutu ya uput, iga cilaka, iya capa, iya cilaka, jangan capa. Nah cilaka ya mak kok, nak virus." Nah, ini maksudnya. Nah kemudian yang ketiga, jaga jarak. Itulah gunanya dikasih seperti ini, jaga jarak. Sedangkan saya biasa di tempat tidur jaga jarak, kecuali sangat terdesak. Itu jaga jarak. Kemudian yang keempat, hindari berjabat tangan, hindari kontak salam-salaman. Nah, sama seperti sebentar ini Bapak Ibu yang membagi, biasa kita tidak sadar dikasih tangan. Sampaikan untuk sementara aja lo dia jama letuk itu apalan. Kenapa kita mengajari masyarakat? Saya kira itu yang penting, beberapa hal yang harus selalu ibu bapak sampaikan kepada masyarakat, karena inilah yang terpenting. Alhamdulillah, karena sinergitas kita kuat, kerjasama kita kuat, kebersamaan kita kuat. Alhamdulillah, kita berkat doa-doanya Bapak, usahanya kita semua ibu-ibu sekalian, kita di Bone ini sampai hari ini, mudah-mudahan seterusnya kita masih dalam posisi zero, tidak ada yang terdampak ataupun positif. Insya Allah kita berjuang terus, dan pergerakan teman-teman kita, bapak-bapak ibu yang bekerja di perbatasan itu 24 jam, dan itu besar pengaruhnya, besar dampaknya. Bekerja 24 jam tapi masih ada juga orang yang mencaci maki yang bekerja. Mudah-mudahan orang seperti yang ini diluluhkan hatinya supaya memberikan semangat kepada orang-orang yang ikhlas terus bekerja, yang tidak punya arti apa-apa imbalan yang mereka dapat. Saya kira itu bapak-bapak ibu sekalian, saya minta kepada kita semua, kalau ada keluarga yang datang di Bone, terutama yang berasal dari daerah pandemi, dari Makassar, dari mana saja memasuki di Bone ini, ingatkan, stay di rumah 14 hari. Di rumah saja 14 hari,
nanti kami semua yang ditugaskan bekerja di luar. Ya, kenapa? Karena kita takutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, dia juga membawa virus. Karena virus ini tidak kelihatan, semua orang langsung sakit. Ada orang segar bugar, sehat-sehat. Ada teman saya, Wakil Bupati Toraja Utara, sehatnya luar biasa, disuruh lari kuat. Setelah dicek ternyata dia positif. Jadi kemarin dia telepon saya, Pak Bupati, Puan, saya sebelumnya saya dapat berita, saya WA, betul Puan, saya di apa lagi namanya itu yang ditusuk ini, di rapid, ternyata positif. Tapi kami tunggu hasil laboratorium swab saya. Paginya dia telepon saya positif Puan. Jadi saya isolasi mandiri. Dia sementara berjemur, dia kirim saya. Dia sehat, tua tidak kelihatan. Karena memang obat yang terbaik terhadap virus adalah bagaimana antibodi kita kuat. Antibodi kuat ditentukan oleh pertama, banyak istirahat. Kemudian yang kedua, makan bergizi, olahraga yang cukup. Kemudian jangan merokok. Itu kuncinya. Kalau ini bisa dipertahankan, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Saya kira itu. Untuk itu saya minta ibu-ibu bapak sekalian yang nanti menyalurkan tetap jaga jarak, hindari jabat tangan. Kemudian ada 13 titik distribusi hari ini dengan jumlah paket yang akan didistribusi kurang lebih 1.300 paket hari ini. Dan ada beberapa paket cadangan. Siapa tahu, ini juga jangan kaku terhadap daftar. Kalau di jalan ketemu orang yang menurut bapak ibu tidak mampu, kasih. Makanya saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak ada cadangan 5 atau 10 di mobilnya, karena kita punya stok, supaya jangan ada kecewa. Tetapi yang mampu tidak usah. Kita minta lihat contoh yang ada di luar negeri. Biasa lihat di televisi, dibawakan dia tolak, dan bilang saya tidak usah itu, ini saja. Coba bayangkan itu, begitu sadarnya. Nah, jangan ya, termasuk saya biasa kalau dikasih ambil sini semua, padahal tidak bisa begitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih beras, ada berasnya, tidak usah beras, saya cukup misalnya gula, supaya yang lain bisa dapat itu. Nah, jadi untuk itu saya minta teman-teman yang mendistribusi, setelah paketnya habis, terus ada yang minta karena tidak dapat dan ada di cadangan, kasih aja. Saya kira itu yang paling penting, kita berharap sampai semua. Insya Allah berikutnya nanti akan ada lagi gerakan seperti ini yang kita akan lakukan. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin kita akan bergerak seluruh kecamatan. Hari ini juga beberapa kecamatan melakukan gerakan serentak sesuai dengan penyampaian disampaikan pada saya. Beberapa kecamatan, semua kecamatan itu bergerak juga hari ini, sehingga boleh dikata semuanya bisa tersentuh. Saya kira itu yang penting. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Bu Ketua Tim Penggerak PKK, semua Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas wujud dan peran sertanya untuk kita bersama-sama bisa melawan COVID ini. Bersama kita melawan COVID, insya Allah Bone akan tetap sehat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Nah, kita dengarkan tadi bahwa ini adalah penyaluran aksi sosial untuk tahap pertama, dan tentu saja masih ada tahap-tahap kepedulian berikutnya. Baik, di hadapan kita sudah hadir ada 8 orang yang sedianya 10 orang yang dipanggil untuk menerima secara simbolis bantuan sosial ini. Ada dari Planet Cinema, gara-gara COVID-19 ini orang sudah tidak menonton, jadi oleh pimpinan perusahaan dirumahkan, sehingga ada masalah dalam penggajian. Kemudian tempat bermain anak-anak itu karena juga anak-anak dilarang keluar, sehingga pendapatan dari karyawati ini menjadi agak sedikit masalah di dalamnya, sehingga terimbas akibat COVID-19 ini. Kemudian lembaga kursus ya Bu ya. Ya, begitu juga orang tua sekarang belajarnya dari rumah anak-anaknya, tidak lagi boleh kemana-mana, sehingga
banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan kita yang tadinya membina adik-adik kita, anak-anak kita, menjadi harus tutup karenanya. Kemudian ini juga terdampak sekali, kasihan tidak ada lagi elektron yang berjalan, sehingga kerjanya sehari-hari memang menjadi pengangkat loudspeaker. Mungkin ada yang bermain, tapi yang satu ini adalah pengangkat loudspeaker yang memfasilitasi sehingga elektron itu bisa berbunyi juga hadir. Kemudian yang paling tidak disuka sebenarnya pengantin ada jendang namanya, tapi kalau jendang ini kan biasa, akhirnya tidak lagi dapat pekerjaan karena hajatan-hajatan sudah dibatasi, bahkan ada yang dilarang sama sekali. Kemudian saya tidak tahu, oh ya, sama lembaga kursus yang sama, tadinya Hotel Novena yang kita undang, tapi mungkin stay-nya di Helios sana untuk menerima bersama-sama. Kemudian ada biduan yang juga sudah tidak bisa lagi aksi di atas panggung karena keterbatasan. Biduan ini adalah biduan elektron yang biasa menghibur tamu-tamu undangan yang hadir di hajatan, dan ini juga Puang yang memperindah suasana pelaminan. Inilah yang menggantung kiri kanan, yang kalau keseharian beliau sekarang pakai masker, dulunya kesehariannya ada pentul di mulutnya karena untuk pasang-pasang itu. Semua berdampak, dan tapi tidak ada yang tidak ada yang harus mengatakan diri lebih menderita, sebab semua kita adalah orang yang menderita, dan tidak boleh juga ada yang mengatakan dirinya lebih peduli, karena sebenarnya kita adalah orang-orang yang semua yang peduli antara satu sama lain. Jaga diri kita, maka kita menjaga dan menyelamatkan hidup orang lain. Untuk itu mohon berkenan Bapak Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Bupati, kita bersama-sama secara simbolis menyerahkan kepada teman-teman kita dari berbagai unsur untuk menerima bantuan, setidaknya meringankan beban daripada. Aturan kita mengatakan bahwa ketika acara berlangsung, physical distancing, jaga jarak, bukan hanya yang memiliki acara, tapi juga fotografer dan kameramen. Semua tanpa batas jaga jarak. Tidak ada terkecuali bahwa pengambil gambar pun bukan orang yang kebal dari virus COVID-19 ini. Dan mohon berkenan Bapak Bupati bersama unsur Forkopimda sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk kemudian memberangkatkan terlebih dahulu sembako ini ke titik-titik tertentu, dan kemudian nanti setelah kira-kira 5-10 menit baru kita jalan bersama. Pada dermawan atau Bang Susebar dan serta dermawan lainnya agar menyetorkan dahulu ke belakang biar diregistrasi, baru kemudian kita salurkan kembali. Nah, mau dibawa ke belakang. Nanti itu dulu, nanti ada yang arahkan ke belakang. Karena ini ini ke podium, Pak. Bersihan. Dia sudah tahu ini. Masing-masing kita berangkatkan. Nah, ini mobil-mobil sudah ngerti semua ya. Jaga jarak. Kamu selfie sama ibu. Ini petugas kebersihan. Ini yang pelabuhan. Ada pelabuhan yang jadi terdapat di jumlahnya ada 56 di pelabuhan. Siapa yang mulai industrial Mana ibu dah? Ada. Nanti sama ibu. Kita sama papanya masing-masing.
ini bapak-bapak SKPD yang hari ini ada, dampingi bapak masing-masing, kecuali yang sudah ditunjuk. Jadi cari di bapak Ada sudah di stop di sana, di sana. siapa di sana kan? Cocoknya belum tidak mau ada komisi. Jalan ya. Sekda sama ibu atau sama Pak Sekda? Pilih mana? Jaga jarak. Oke, jaga jarak. Ya. Ya, HP ini dijaga jarak untuk grup Korea ada mana ini? Banyak tuh. Belakang Ki. Belakang Ki. Ini Bella, telepon.